Selamat datang di Stories. Suatu malam di sebuah desa, ada sebuah rumah kecil, rumah kayu yang sederhana sekali. Di situ tinggallah seorang kakek dengan istrinya. Malam itu sudah waktunya untuk tidur karena sudah begitu larutnya. Kakek dan nenek kemudian masuk ke dalam kamar untuk siap-siap tidur. Tapi ternyata ketika mau tidur, nenek memutuskan untuk menjahit dulu. Sepertinya ada yang mau aku jahit dulu, Kek. Kemudian nenek langsung menuju kursi jahitnya, mengambil benang-benang dan mengambil kain yang mau dia jahit. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Mulailah nenek menjahit dengan suara yang cukup keras terdengar. Kakek yang sudah siap-siap tidur tidak bisa tidur. Aduh, suaranya ini mengganggu sekali. Tapi kalau kakek bilang ke nenek, nanti nenek sedih. Akhirnya kakek memutuskan untuk keluar dari rumah sebentar saja untuk mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya bisa tidur? Tiba-tiba lewat teman kakek. Dia bertanya, "Kakek, belum tidur?" Aduh, aku tidak bisa tidur. Nenek lagi menjahit dan suaranya mengganggu sekali. Klik, klak, klik, klak. Aduh. Gitu keluh kakek. Teman kakek itu kemudian berkata, "Oh kakek, aku tahu jawabannya. Coba sekarang kakek masukkan seekor ayam ke dalam kamar." Hah? Masukkan seekor ayam ke dalam kamar? Gimana? Udah, coba aja masukin dulu. Kakek kemudian ikuti saran temannya tadi. Kakek ke belakang rumah yang kebetulan ada kandang ayam, mengambil seekor ayam dan memasukkannya ke dalam kamar. Ketika kakek siap-siap untuk tidur, terdengar suara nenek sedang menjahit. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Dan tiba-tiba terdengar juga suara ayam itu yang tidak bisa tidur karena suara nenek menjahit. Ayam itu ternyata juga ribut sekali. Ayam itu jadi tidak tenang karena suara nenek yang sedang menjahit. Jadi ada klik, klak, klik, klak. Aduh, dan kakek jadi tidak bisa tidur. Tambah tidak bisa tidur. Kakek kemudian langsung keluar dari kamar, keluar dari rumah, dan berjalan berputar-putar di depan rumah, mencari ide baru supaya bisa cepat tidur. Kebetulan teman kakek lewat lagi. "Kakek, gimana? Sudah dibawa ayamnya?" Aduh, sudah, tapi malah tambah ribut. Aku malah tidak bisa tidur. Begitu kata kakek. Temannya kemudian menyarankan satu hal lagi. Kalau begitu, kakek masukkan seekor kambing ke dalam kamar. Hah? Masukkan seekor kambing? Kata kakek. Tapi kemudian temannya meyakinkan. Coba lakukan saja dulu. Kakek akhirnya kembali ke belakang rumah yang kebetulan punya kandang kambing juga. Dan membawa kambingnya masuk ke dalam kamar. Dan kalian bisa tebak apa yang terjadi? Ketika kakek siap-siap untuk tidur, tiba-tiba
terdengar suara nenek sedang menjahit. Klik, klak, klik, klak. Ayamnya kemudian juga berkotek. Pok, 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 pok. Dan kambingnya juga kemudian berbunyi. Be, be. Aduh, tambah tidak bisa tidur karena suara-suara itu. Kakek kemudian keluar dari kamar, keluar dari rumah dan berjalan berputar-putar di depan pintu rumah. Teman kakek datang lagi. Gimana kek? Sudah bisa tidur? Teman kakek kemudian menyarankan, kalau begitu sekarang masukkan seekor sapi. Hah? Sapi? Temannya kemudian menjelaskan, ikuti saja dulu. Sampai akhirnya kakek memutuskan, ya, baik, aku coba. Kakek ke belakang rumah, ke kandang sapi, dan memasukkan sapinya ke dalam kamar. Dan kamarnya menjadi ribut sekali. Ada suara nenek yang sedang menjahit, klik, klak, klik, klak. Ada suara ayam berkotek, pok, 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 pok. Ada ayam yang berkotek dan ditambah kambing yang berbunyi dan sapi juga berbunyi. Be, mu. Bagaimana bisa tidur? Kata kakek dengan sedihnya. Kakek kemudian kembali berjalan kebingungan, berputar-putar di depan pintu rumahnya. Sampai temannya datang lagi. Kakek, kalau masih belum bisa tidur, sekarang coba dikeluarkan semua hewan-hewan yang tadi kakek masukkan. Kakek kemudian mengikuti saran temannya. Dengan berjalan perlahan, kelelahan, kakek mengeluarkan satu persatu hewannya. Ayam dikeluarkan. Kemudian kambing dikeluarkan. Meh. Dan sapi juga dikeluarkan. Kemudian kakek bersiap-siap untuk tidur. Dan sudah semakin lelah. Tapi dia masih tetap mendengar suara nenek sedang menjahit. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Tapi dibandingkan tadi, sekarang suaranya terdengar menenangkan, tidak mengganggu, dan rasanya bukan satu masalah, dan kakek tertidur dengan lelap. Ternyata tidak apa-apa, suaranya tidak mengganggu. Dan sejak saat itu, sampai malam-malam berikutnya, apapun yang dilakukan nenek tidak mengganggu di telinga kakek. Karena itu adalah suara yang menenangkan dan menyenangkan. Itu tadi cerita kakek yang ingin tidur. Halo teman-teman, gimana cerita tadi? Coba dong tuliskan di kolom komen. Menurut kalian cerita tadi seperti apa? Atau minta papa atau mama untuk menuliskannya untuk kalian. Oh iya, jangan lupa kalau kakek atau nenek kalian tidak bisa tidur, suruh mereka untuk memasukkan hewan-hewan ke dalam kamar. Siapa tahu cara seperti cerita tadi bisa bermanfaat buat mereka. Oke. Sampai ketemu di cerita berikutnya di Stories.
Selamat datang di Stories. Di sebuah dataran, di sebuah pulau, dataran yang penuh dengan pasir, dan ada banyak batu-batu besar seperti batu-batu karang yang keras. Di padang pasir itu ada sedikit pepohonan, tapi ada banyak pohon kaktus. Di situ ada sebuah perkampungan. Zaman dulu sekali, di perkampungan itu, para penduduknya setiap sore hingga malam mereka senang berkumpul. Mereka akan makan bersama, mereka akan bernyanyi, dan mereka sering melakukan tarian-tarian. Biasanya akan ada api unggun, dan kemudian mereka bernyanyi dan menari di sekeliling api unggun itu sambil makan-makan. Mereka akan merasakan senang sekali setelah seharian melakukan banyak kegiatan. Nah, tidak jauh dari desa itu ada sebuah hutan kecil. Di hutan itu tinggal beberapa hewan. Hewannya sama seperti hewan-hewan yang lain, berkaki 4, tapi dia memiliki ekor yang agak panjang. Bukan agak sih, lebih panjang dari hewan-hewan yang lain. Hewan itu agak sedikit penasaran mendengar suara nyanyian dan suara tarian yang tidak jauh dia dengar dari hutan tempat dia tinggal. Diikutin oleh satu hewan. Diikutin suara itu. Dia berjalan dengan 4 kakinya, mendekat dan mendekat dan mendekat ke desa itu. Sedikit tersembunyi dari sebuah pohon kaktus, hewan itu memperhatikan. Kalau dia bisa bilang, dia akan bilang begini, "Itu ada apa? Orang-orang sedang menari-nari mengelilingi api unggun sambil menyanyi. Senang sekali sepertinya, dan sambil makan juga. Aduh, terlihat begitu enak mendengar bunyi-bunyian, suara tari-tarian, dan suara tertawa orang-orang di desa itu." Hewan itu tiba-tiba ikut bergerak. Badannya ikut bergerak dan kaki-kakinya juga ikut bergerak. Kemudian tanpa sadar dia ikut menari-nari di tempat dia bersembunyi di balik pohon kaktus itu. Menari, bergerak, mengikuti suara dari para penduduk desa itu. Dan keesokan harinya juga terjadi seperti itu. Hewan itu juga mendekat ke tempat dia bersembunyi dan dia ikut menari. Keesokan harinya, dia keluar dari persembunyiannya dan langsung ikut menari di antara para penduduk. Tidak lama kemudian, para penduduk terkejut. Mereka terdiam. Mereka melihat ada hewan yang ikut menari di antara kita, para manusia. Hewan itu lama-kelamaan bergerak seperti orang-orang itu. Berdiri di kedua kakinya dan kaki depannya ikut bergerak seperti para penduduk. Tapi kemudian para penduduk itu melanjutkan tarian dan nyanyian mereka. Mereka langsung memainkan pukul-pukulan yang menimbulkan bunyi-bunyian dan sambil bernyanyi terus memutari api unggun bersama dengan hewan itu. Mereka melihat hewan itu tidak apa-apa, tidak berbahaya, bahkan ikut menari.
Jadi, mereka terus aja menari. Dan mereka terus melakukan itu terus setiap hari. Bohra. Namanya adalah bohra, sebutan untuk hewan itu. Sebelumnya, bohra ini berjalan dengan 4 kaki. Tapi semenjak ikut menari, bohra berjalan dengan 2 kaki. Karena 2 kaki depannya mengikuti tarian para penduduk, para manusia. Akhirnya, para manusia di desa itu berkata kepada yang kuasa, "Mungkin sekarang hewan ini akan berjalan dengan kedua kakinya." Dan semenjak saat itu, bohra tidak lagi berjalan dengan 4 kaki, tapi hanya dengan 2 kaki yang di bawah. Dan 2 kaki yang di depan digunakan untuk tangan. Itu tadi cerita tentang bohra. Cerita tentang kanguru. Kalian tahu kanguru? Di Australia ada, dan di sebagian timur Indonesia, di Papua juga ada. Bahasa aborigin dari kanguru adalah bohra. Dan cerita tadi, Karyo ambil dari salah satu cerita rakyat dari suku aborigin di pedalaman Australia. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita tadi? Coba ketik di kolom komen atau minta orang tua kalian untuk membantu kalian mengetiknya di kolom komen. Menurut aku ceritanya tadi gimana? Oh iya, kalian sudah pernah melihat kanguru? Nah, kira-kira kanguru itu kalau berjalan benar dengan 2 kaki. Terus berjalannya gimana? Apakah jalan pelan-pelan atau coba deh ketik. Sama kalau kalian tahu makanannya apa ya? Aku tunggu ya. Selamat datang di Stories. Di sebuah hutan, pada zaman dulu kala, ada seekor kelinci yang sedang tertidur asiknya sambil bersender di sebuah pohon kelapa. Sambil bersender, dia tertidur. Dan dia bermimpi. Tiba-tiba dia terbangun. Karena dalam mimpinya, dia melihat langit runtuh. Awan, bintang, bulan, mereka berjatuhan bersama dengan langit yang biru. Itu di mimpinya. Kemudian si kelinci berpikir, "Aduh, apa yang bisa terjadi kepada aku kalau langit runtuh? Semua runtuh tiba-tiba." Tidak lama kemudian, di atas pohon-pohon kelapa itu, para monyet sedang memetik buah kelapa. Kalian tahu bagaimana para monyet itu membawa buah kelapanya turun ke bawah? Oh tidak, buah kelapa itu tidak dibawa turun ke bawah, tapi dijatuhkan satu persatu dari atas pohon kelapa. Buk, 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 buk. Dan ternyata suara itu mengagetkan si kelinci. Kelinci mendengar suara itu langsung berpikir, "Langit runtuh." Dan dia langsung berlari dengan cepatnya. Dan ketika dia berlari, dia melewati gerombolan kelinci-kelinci yang lain. Kelinci-kelinci yang lain bertanya, "Ada apa, ada apa, ada apa, ada apa?" Kelinci yang lain kemudian disuruh ikut berlari. Kenapa? "Langit runtuh, kita akan ditimpa langit, ayo lari." Dan mereka
langsung berlari juga bersama-sama dengan satu kelinci tadi yang sudah berlari di depan. Dan ketika mereka sedang berlari, mereka melewati seekor rubah. Rubah itu sedang asik menggigit-gigit rumput ketika dia melihat ada segerombolan kelinci sedang berlari menuju ke arahnya. Dan dia bertanya, ada apa, ada apa, ada apa? Kemudian kelinci yang paling depan langsung berteriak, ayo ikut lari, langit runtuh. Rubah langsung membuang rumput yang digigitnya dan ikut berlari bersama dengan gerombolan kelinci yang mengikuti di belakang satu ekor kelinci yang berlari paling depan. Dan ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba seekor rusa yang sedang berjalan dengan anggunnya kaget karena melihat ada banyak hewan sedang berlari. Dia pun bertanya, ada apa, ada apa, ada apa? Rusa itu kemudian mendengar jawaban, ayo ikut lari, langit runtuh akan menimpa kita. Dan tanpa berpikir panjang, rusa tadi langsung lari dengan cepatnya, melewatkan keanggunannya yang langsung hilang begitu saja. Dan ketika kelinci dan rubah dan rusa itu berlari, mereka dilihat oleh si gajah. Gajah yang besar dan tinggi. Gajah itu bertanya dari kejauhan, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Dan mereka semua bersautan, ayo lari, langit runtuh. Gajah langsung berlari mengikuti para kelinci-kelinci, rubah, dan rusa. Sampai tiba-tiba ada auman besar yang menghentikan semua hewan-hewan itu yang berlari. Wah, betul sekali. Itu adalah singa, si raja hutan. Udah mirip nggak? Nah, singa itu kemudian bertanya, berhenti kalian semua. Ada apa kalian semua berlari? Gajah yang pertama ditanya, dan gajah yang kemudian menjawab. Tadi katanya rusa, langit runtuh. Rusa kemudian juga menjawab, ya. Tapi itu kata rubah. Rubah yang bilang kalau langit runtuh. Rubah kemudian juga menjawab, tapi tadi itu kata si kelinci. Kelinci yang bilang kalau langit runtuh, nanti akan menimpa kita. Jadi aku juga ikut berlari. Singa kemudian mencari kelinci yang pertama kali bilang kalau langit runtuh. Kelinci yang paling depan berlari, kemudian berkata kepada si singa, Singa, iya, aku kan bermimpi kalau langit akan runtuh, jatuh satu persatu. Begitu juga dengan awan, bulan, dan para bintang. Aku tidak bisa membayangkan kalau langit-langit yang biru itu, bulan, awan, bintang itu runtuh, menimpa kita semua. Bagaimana? Dan kemudian aku juga mendengar, itu benar-benar terjadi. Gedebuk, 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 langit runtuh. Kemudian singa bertanya, apakah kamu benar melihat itu semua? Coba tunjukkan kepadaku di mana kamu melihatnya. Aku tidak melihatnya sih, tapi aku tahu tempat di mana aku mendengar mereka runtuh. Kemudian kelinci mengajak para singa, para rubah, para kelinci yang lain, dan rusa dan gajah ke tempat dia mendengar suara langit runtuh itu. Dan teman-teman tahu apa yang terlihat kemudian? Singa, gajah, rusa, rubah, dan kelinci yang lain melihat para monyet sedang menjatuhkan buah kelapa yang dipetiknya. Mereka kemudian tertawa dan mereka kembali di kegiatan mereka masing-masing. Sementara kelinci yang tadi
Dia malu dan memilih untuk tidur. Dan begitu ceritanya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sebuah cerita lama dari India. Judulnya adalah Kelinci yang Konyol. Nah, sekarang Kak Ayo mau tanya, kalian pernah nggak punya pengalaman kaget mendengar sebuah suara dan langsung lari meninggalkan itu? Kira-kira pengalamannya seperti apa sih? Coba tulis ya di kolom komen, nanti Kak Ayo baca dan Kak Ayo tanya-tanya lagi. Sampai ketemu di stories selanjutnya. Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di stories? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Di sebuah gurun pasir, ada sebuah perkampungan kecil. Di situ ada sebuah rumah. Tinggallah seorang perempuan tua yang memiliki satu kambing betina yang selalu memberinya susu yang enak sekali. Setiap pagi, perempuan tua itu akan memerah susu. Kemudian susunya akan dimasak, bisa diminum, atau dibikin jadi makanan. Dan itu dilakukannya setiap hari. Suatu malam, tiba-tiba ada satu ekor rubah yang datang. Rubah itu mengendap-endap masuk ke rumah si perempuan tua. Dia melihat ada satu gelas susu yang belum diminum. Dia mendekati gelas itu dan langsung meminumnya. Wah, ini enak sekali, kata si rubah itu. Dia langsung berteriak kegirangan. Teriakannya membangunkan si perempuan tua. Perempuan tua itu bangun dengan kaget dan langsung mengambil tongkat kayu yang ada di dekatnya dan langsung melemparkan tongkat kayu itu. Tongkat kayu itu mengenai ekor si rubah. Putuslah ekor si rubah. Si rubah langsung berteriak kesakitan. Au! Au! Rubah berteriak kesakitan sambil melihat ekornya yang dipegang oleh si perempuan tua. Perempuan tua itu kemudian berkata, "Hei, rubah, cepat gantikan satu gelas susu yang sudah kamu minum tanpa izin tadi. Atau aku tidak akan kembalikan ekormu ini," kata si perempuan tua itu. Rubah sambil berteriak, dia mengangguk dan berkata, "Oh, baiklah, baiklah, aku akan mencarikan satu gelas susu kambing untukmu. Tapi tolong kembalikan nanti ya ekorku itu. Au, au." Dia langsung hilang berlari keluar dari rumah. Dia mencari di rumah-rumah lain siapa yang memiliki satu gelas susu kambing. Tapi tidak ada. Dia terus mencari ke perkampungan lain. Siapa yang memiliki satu gelas susu kambing? Tapi tidak ada juga. Au, au. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara "Mbek, mbek." Ada suara kambing. Dia kemudian mencari asal suara itu dan dia bertemu dengan seekor kambing betina. Dia bilang kepada kambing itu, "Oh, kambing, bolehkah aku mendapatkan satu gelas susu darimu, susu kambing darimu? Aku tadi telah meminum susu kambing milik perempuan tua di kampung sebelah. Tapi
Itu memang bukan punyaku. Jadi, dia meminta aku untuk mencarikan satu gelas susu kambing yang lain. Karena dia telah memutus ekorku dan dia akan mengembalikannya kalau aku mendapatkan susu kambing. Kambing itu kemudian menjawab, Be, boleh saja kalau kau mau, tapi carikan aku dulu ranting-ranting hijau pohon zaitun untuk aku makan. Baru aku akan memberikan satu gelas susu kambing. Be. Si rubah kemudian mengangguk, tanda setuju. Dia langsung berlari dan dia menemukan ada pepohonan zaitun yang rimbun di dekat perkampungan itu. Dia kemudian meminta, pohon zaitun, bolehkah aku meminta ranting-ranting hijaumu untuk aku berikan ke kambing, dan kambing akan memberikan segelas susu, dan satu gelas susu itu aku berikan kepada si perempuan tua. Perempuan tua itu nanti akan mengembalikan ekorku. Pohon zaitun itu kemudian menjawab, boleh, tapi carikan aku orang-orang untuk menggali tanah di sekelilingku, agar ada banyak air yang bisa tertampung di situ, dan aku bisa minum air-air itu. Nanti aku berikan ranting-ranting hijauku. Rubah kemudian mengangguk, dan dia langsung berlari mencari orang-orang yang masih bangun. Dia ketemu di sudut kampung itu, dan dia meminta, wahai orang-orang baik, maukah kamu membantuku? Tolong gali di sekeliling pohon zaitun itu, agar pohon zaitun memberikan ranting-ranting hijaunya. Ranting hijau itu nanti aku berikan ke kambing, kambing akan memberikan aku segelas susu akan aku berikan kepada nenek tua, dan nenek tua itu, si perempuan tua itu akan mengembalikan ekorku. Ya, tolong ya. Orang-orang itu sih mau membantu, tapi mereka meminta untuk dicarikan sepatu. Rubah akhirnya setuju. Dia mengangguk dan dia pergi mencarikan sepatu untuk orang-orang itu. Akhirnya dia melihat ada satu toko sepatu yang masih buka. Dia masuk dan dia berkata kepada si penjual sepatu, wahai penjual sepatu, maukah kamu memberikan aku sepatu-sepatu untuk aku berikan ke orang-orang itu? Orang-orang yang akan membantuku menggali tanah di sekeliling pohon zaitun, sehingga pohon zaitun mau memberikan ranting-ranting hijau, dan ranting-ranting hijau itu akan aku berikan ke kambing, yang akan memberikan aku segelas susu, yang akan aku berikan kepada si nenek tua itu, si perempuan tua itu, agar dia mengembalikan ekorku yang sudah dipegangnya itu. Untung saja si penjual sepatu itu adalah orang baik. Dia kemudian memberikan beberapa pasang sepatu kepada si rubah. Rubah memberikannya kepada orang-orang itu. Orang-orang itu kemudian membantu rubah untuk menggali tanah di sekeliling pohon zaitun. Pohon zaitun kemudian memberikan ranting-ranting hijaunya. Ranting hijaunya kemudian diberikan kepada si kambing-kambing. Dan kambing itu memberikan segelas susu kepada si rubah. Seperti janjinya, rubah membawa segelas susu itu kepada si perempuan tua. Perempuan tua kemudian mengembalikan ekor si rubah. Rubah kemudian segera berlari sambil berteriak, "Au! Au!" Dan itulah kenapa sejak saat itu, kalau ada suara yang terdengar seperti "Au!", itu adalah suara rubah. Begitu ceritanya. Halo adik-adik, bagaimana puasanya? Kuat kan? Ibadahnya juga lancar kan? Sekarang Kak Aryo mau tanya, kalau kalian buka puasa, minuman apa yang paling kalian suka? Apakah minum susu kambing? Coba ya, coba ceritakan kepada Kak Aryo dan teman-teman yang lain di kolom komentar. Ditunggu. Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di Stories? Jangan lupa klik subscribe dan
aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Di sebuah padang pasir yang luas sekali, di satu bagiannya ada sebuah kolam kecil. Di mana di dekat kolam itu ada beberapa pohon-pohon yang rindang dan semak-semak yang cukup lebat. Di situ tinggallah 3 ekor sahabat. Ada 2 burung bangau dan ada seekor kura-kura. Burung bangau yang anggun sekali, dengan kaki yang kuat dan jenjang, dengan bulu-bulu putih yang lembut berkilauan ketika kena sinar matahari, dan paruh yang cukup panjang yang membuat mereka bisa mencari makanan buah-buahan dari banyak pohon atau tempat-tempat yang jauh. Dan si kura-kura adalah hewan yang kuat. Dia memiliki kaki-kaki dan tangan-tangan yang berotot. Dia memiliki rumah di punggungnya yang halus mengkilat. Tapi si kura-kura punya satu kebiasaan. Dia senang bercerita. Dia akan banyak bercerita kepada kedua sahabatnya, si burung-burung bangau itu, tanpa henti sepanjang hari. Kalau kita mendengarnya mungkin kita akan kelelahan. Tapi mungkin karena dia tinggal di danau itu, jadi banyak air untuk diminum. Jadi tenggorokannya tidak pernah kering. Kura-kura jadi terus bercerita sepanjang hari. Burung bangau itu sih tidak pernah mengeluh. Mereka bahkan merasa senang karena si kura-kura membuat hari-hari mereka menyenangkan. Mereka selalu mendengarkan banyak cerita. Tapi pada suatu ketika, air di kolam kecil itu semakin menyusut. Airnya berkurang. Burung bangau pernah berkata kepada si kura-kura, "Sepertinya air di danau ini semakin berkurang. Apakah kita harus mencari penyebabnya? Atau mungkin kita harus mencari kolam lain, tempat tinggal lain?" Tapi tampaknya kura-kura tidak mendengarkan. Dia hanya terus bercerita dan bercerita dan bercerita. Terus bercerita sampai akhirnya air di danau itu habis tidak tersisa. Baru kura-kura mengeluh. "Wah, bagaimana ini? Kenapa kalian tidak bilang kalau air di danau ini menyusut, berkurang, dan sekarang sudah habis? Apakah aku yang harus mengatur semuanya yang ada di sini?" Keluh si kura-kura kepada 2 sahabatnya si burung bangau. Kedua burung bangau itu sih tidak marah. Mereka tahu, mereka pernah bilang sebelumnya. Tapi kura-kura tidak mendengarkan. Akhirnya burung bangau itu mendapatkan ide. "Bagaimana kalau kami cari dulu tempat baru yang ada kolam kecilnya juga? Kura-kura tunggu di sini." Kemudian mereka pergi, terbang, dan terbang mencari tempat baru. Sementara kura-kura hanya bisa menanti dan khawatir kalau kedua temannya tidak menemukan tempat baru, atau mereka akan meninggalkan kura-kura sendirian. Wah! Kura-kura menangis. Tapi tidak lama kemudian, kedua sahabatnya itu, si burung bangau, tiba dengan wajah yang cerah ceria. Si burung bangau
sudah menemukan tempat baru. Agak cukup jauh sih dari kolam sekarang ini, tapi mereka bisa terbang ke sana untuk mencapainya dengan cepat. Terbang. Nah, ada masalah nih. Burung bangau bisa terbang, tapi kura-kura, kura-kura tidak bisa terbang, dan kura-kura juga jalannya pelan. Meskipun kedua kaki dan tangannya seperti berotot, tapi itu kan untuk kuat membawa rumah yang ada di punggungnya. Tapi tetap saja jalannya pelan sekali. Aduh, apa yang harus dilakukan ya? Burung bangau kemudian mendapatkan ide. Bagaimana kalau kami membawamu terbang, kura-kura? Kura-kura terkejut. Apa? Membawaku terbang? Bagaimana caranya? Aku tidak bisa terbang, tidak punya sayap. Aku hanya punya rumah yang mesti kujaga dengan hati-hati. Rumah yang masih mengkilat indah sekali. Tapi aku kan tidak bisa terbang. Tapi aku harus pindah ke tempat baru itu. Burung bangau kemudian memberikan ide. Kami akan membawamu terbang. Kami akan mencari ranting yang kuat. Ranting kayu itu akan kami cengkram. Satu di sisi kanan, satu di ujung sisi kiri. Lalu kamu kura-kura akan di tengah-tengah menggigit ranting itu kuat-kuat. Tapi ingat, jangan buka mulut sepanjang terbang. Entah kura-kura mendengarkan atau tidak, tapi dia suka dengan ide itu. Dan dia mulai banyak kembali bercerita. Bercerita tentang apa yang akan dilakukan di tempat barunya itu. Sampai akhirnya burung bangau siap-siap untuk membawa terbang si kura-kura. Satu mencengkram di ujung kanan, satu mencengkram di ujung kiri, dan kemudian meminta kura-kura untuk menggigit di tengah-tengah ranting kayu itu. Ingat ya kura-kura, kata burung bangau sambil terbang, jangan buka mulut. Begitu kedua bangau itu terbang, membawa kura-kura yang sedang menggigit ranting. Begitu terbang semakin tinggi, terbang semakin cepat, dengan angin yang berhembus semakin kuat. Tiba-tiba kura-kura berteriak, "Wah, enak sekali ini terbang!" Kura-kura berteriak bahwa terbang itu betapa enaknya. Tapi dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dia terjatuh. Dia terjatuh ke gurun pasir dan dia menghantam batu yang cukup lebar. Adik-adik tahu, kura-kura tetap hidup. Tapi semenjak saat itu, rumah kura-kura retak-retak, tidak lagi halus mengkilat. Ada seperti yang kotak-kotak atau seperti pecah bulat-bulat karena menghantam batu tadi. Dan semenjak saat itu, tidak pernah lagi terdengar kura-kura bercerita dengan lantangnya. Kura-kura kebanyakan diam, tenang, dan selalu mendengarkan. Nah, itu tadi cerita tentang si kura-kura. Halo adik-adik, gimana tadi ceritanya? Cerita tentang si kura-kura. Nah, sekarang Kak Aryo mau tanya. Kalau kalian pernah melihat kura-kura yang berjalannya lambat,
Nah, coba sekarang tulis di kolom komentar, kira-kira hewan apa lagi ya yang jalannya juga lambat seperti si kura-kura? Tulis ya. Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di Stories? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Suatu hari, di sebuah peternakan, tinggallah seekor ayam. Pok, 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 pok. Ayam itu tidak tinggal sendirian. Di situ juga ada kucing, juga ada anjing, juga ada bebek. Nah, hari itu si ayam ini menemukan ada banyak sekali bibit-bibit tanaman gandum. Dia kemudian bertanya, "Wah, kita bisa menanam ini. Siapa mau membantuku menanam tanaman gandum?" Bebek kemudian menjawab, "Wek, aku tidak mau." Kucing kemudian menjawab, "Miau, aku juga tidak mau." Anjing kemudian menjawab, "Uf, aku juga tidak mau." Ya sudah, aku akan tanam sendiri dan rawat sendiri tanaman gandum ini. Kemudian si ayam menanam gandum-gandum itu di tanah yang subur, menyiraminya, merawatnya dari gangguan tanaman-tanaman liar. Tidak lama kemudian, gandum-gandum itu tumbuh. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai berbuah dan siap untuk dipanen. Ayam kemudian bertanya, "Wow, gandumnya sudah siap dipanen. Siapa mau membantuku memanen gandum-gandum ini?" Bebek kemudian menjawab, "Wek, aku tidak mau." Kucing menjawab, "Miau, aku tidak mau." Anjing juga menjawab, "Uf, aku tidak mau." Ya sudah, aku saja yang membantu diriku sendiri memanen gandum-gandum ini. Dan kemudian ayam bekerja memanen semua gandum-gandumnya. Nah, ayam kemudian bertanya, "Tapi sekarang siapa mau membantuku untuk menumbuk gandum-gandum ini supaya menjadi tepung?" Bebek menjawab, "Wek, aku tidak mau." Miau, aku tidak mau. Wuf, aku tidak mau. Bebek, kucing, anjing menjawab tidak mau. Tapi ayam kemudian langsung bekerja. Ya sudah, kalau tidak mau, aku saja yang akan menumbuk. Dia tumbuk, dia tumbuk, dia tumbuk, sampai dia mendapatkan tepung gandum yang siap untuk dimasak. Masak apa ya? Ayam mendapatkan ide. Aku akan membuat roti. Pasti akan lezat sekali. Siapa yang mau membantuku untuk membuat roti dari gandum? Tapi seperti kemarin-kemarin, bebek, kucing, anjing bersama-sama menjawab, "Aku tidak mau." Ya sudah, ayam tidak menyerah. Dia melakukannya sendiri. Dia bikin adonan dari gandum-gandum itu, dia panggang, dan tidak lama kemudian, bau harum dari roti gandum itu mulai tercium. Dan ketika
Waktu untuk memanggang roti sudah cukup. Ayam mengeluarkan dari panggangan dan terhidanglah roti gandum yang mengembang berwarna kecoklatan dan berbau harum. Lezat sekali. Ayam kemudian bertanya, "Siapa yang mau membantuku untuk memakan gandum-gandum ini?" Bebek menjawab, "Kuek, aku mau." "Miau," kata kucing juga mau. Anjing menjawab, "Aku mau." "Ah, tidak usah. Aku saja yang akan menghabiskan roti gandum ini sendirian," kata ayam sambil membawa pergi roti gandum yang dia bikin. Dan dia mengajak hewan-hewan lain dan berbagi roti gandum itu. Itu tadi cerita tentang ayam dan gandum. Nah, teman-teman, itu tadi sebuah cerita dari Inggris. Cerita yang sudah lama sekali. Nah, sekarang Kayo mau tanya, kalian pernah bikin makanan tertentu nggak? Bikin resep tertentu? Pernah bikin apa? Apakah langsung berhasil dan bisa dimakan? Coba dong cerita sama Kayo di sini. Ya. Selamat datang di Stories. Suatu malam di sebuah desa, ada sebuah rumah kecil, rumah kayu yang sederhana sekali. Di situ tinggallah seorang kakek dengan istrinya. Malam itu sudah waktunya untuk tidur karena sudah begitu larutnya. Kakek dan nenek kemudian masuk ke dalam kamar untuk siap-siap tidur. Tapi ternyata ketika mau tidur, nenek memutuskan untuk menjahit dulu. Sepertinya ada yang mau aku jahit dulu, Kek. Kemudian nenek langsung menuju kursi jahitnya, mengambil benang-benang dan mengambil kain yang mau dia jahit. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Mulailah nenek menjahit dengan suara yang cukup keras terdengar. Kakek yang sudah siap-siap tidur tidak bisa tidur. Aduh, suaranya ini mengganggu sekali. Tapi kalau kakek bilang ke nenek, nanti nenek sedih. Akhirnya kakek memutuskan untuk keluar dari rumah sebentar saja untuk mencari jalan keluar. Bagaimana caranya supaya bisa tidur? Tiba-tiba lewat teman kakek. Dia bertanya, "Kakek, belum tidur?" Aduh, aku tidak bisa tidur. Nenek lagi menjahit dan suaranya mengganggu sekali. Klik, klak, klik, klak. Aduh. Gitu keluh kakek. Teman kakek itu kemudian berkata, "Oh kakek, aku tahu jawabannya. Coba sekarang kakek masukkan seekor ayam ke dalam kamar." Hah? Masukkan seekor ayam ke dalam kamar? Gimana? Udah, coba aja masukin dulu. Kakek kemudian ikuti saran temannya tadi. Kakek ke belakang rumah
yang kebetulan ada kandang ayam, mengambil seekor ayam dan memasukkannya ke dalam kamar. Ketika kakek siap-siap untuk tidur, terdengar suara nenek sedang menjahit. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Dan tiba-tiba terdengar juga suara ayam itu yang tidak bisa tidur karena suara nenek menjahit. Ayam itu ternyata juga ribut sekali. Ayam itu jadi tidak tenang karena suara nenek yang sedang menjahit. Jadi ada klik, klak, klik, klak. Aduh, dan kakek jadi tidak bisa tidur. Tambah tidak bisa tidur. Kakek kemudian langsung keluar dari kamar, keluar dari rumah, dan berjalan berputar-putar di depan rumah, mencari ide baru supaya bisa cepat tidur. Kebetulan teman kakek lewat lagi. Kakek, gimana? Sudah dibawa ayamnya? Aduh, sudah, tapi malah tambah ribut. Aku malah tidak bisa tidur. Begitu kata kakek. Temannya kemudian menyarankan satu hal lagi. Kalau begitu, kakek masukkan seekor kambing ke dalam kamar. Hah? Masukkan seekor kambing? Kata kakek. Tapi kemudian temannya meyakinkan. Coba lakukan saja dulu. Kakek akhirnya kembali ke belakang rumah yang kebetulan punya kandang kambing juga dan membawa kambingnya masuk ke dalam kamar. Dan kalian bisa tebak apa yang terjadi? Ketika kakek siap-siap untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara nenek sedang menjahit. Klik, klak, klik, klak. Ayamnya kemudian juga berkotek. Pok, 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 pok. Dan kambingnya juga kemudian berbunyi. Be, be. Aduh, tambah tidak bisa tidur karena suara-suara itu. Kakek kemudian keluar dari kamar, keluar dari rumah, dan berjalan berputar-putar di depan pintu rumah. Teman kakek datang lagi. Gimana, kek? Sudah bisa tidur? Teman kakek kemudian menyarankan, kalau begitu sekarang masukkan seekor sapi. Hah? Sapi? Temannya kemudian menjelaskan, ikuti saja dulu. Sampai akhirnya kakek memutuskan, ya, baik, aku coba. Kakek ke belakang rumah, ke kandang sapi, dan memasukkan sapinya ke dalam kamar. Dan kamarnya menjadi ribut sekali. Ada suara nenek yang sedang menjahit, klik, klak, ada suara ayam berkotek, pok, 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 pok. Ada ayam yang berkotek dan ditambah kambing yang berbunyi dan sapi juga berbunyi. Be, mu. Bagaimana bisa tidur? Kata kakek dengan sedihnya. Kakek kemudian kembali berjalan kebingungan, berputar-putar di depan pintu rumahnya. Sampai temannya datang lagi. Kakek, kalau masih belum bisa tidur, sekarang coba dikeluarkan semua hewan-hewan yang tadi kakek masukkan. Kakek kemudian mengikuti saran temannya. Dengan berjalan perlahan, kelelahan, kakek mengeluarkan satu persatu hewannya. Ayam dikeluarkan. Kemudian kambing dikeluarkan. Meh. Dan sapi juga dikeluarkan. Kemudian kakek bersiap-siap untuk tidur. Dan sudah semakin lelah. Tapi dia masih tetap mendengar suara nenek
sedang menjahit. Klik, klak, klik, klak, klik, klak. Tapi dibandingkan tadi, sekarang suaranya terdengar menenangkan, tidak mengganggu, dan rasanya bukan satu masalah, dan kakek tertidur dengan lelap. Ternyata tidak apa-apa, suaranya tidak mengganggu. Dan sejak saat itu sampai malam-malam berikutnya, apapun yang dilakukan nenek tidak mengganggu di telinga kakek. Karena itu adalah suara yang menenangkan dan menyenangkan. Itu tadi cerita kakek yang ingin tidur. Halo teman-teman, gimana cerita tadi? Coba dong tuliskan di kolom komen menurut kalian cerita tadi seperti apa? Atau minta papa atau mama untuk menuliskannya untuk kalian. Oh iya, jangan lupa kalau kakek atau nenek kalian tidak bisa tidur, suruh mereka untuk memasukkan hewan-hewan ke dalam kamar. Siapa tahu cara seperti cerita tadi bisa bermanfaat buat mereka. Oke. Sampai ketemu di cerita berikutnya di Stories. Selamat datang di Stories. Di sebuah dataran, di sebuah pulau, dataran yang penuh dengan pasir, dan ada banyak batu-batu besar seperti batu-batu karang yang keras. Di padang pasir itu ada sedikit pepohonan, tapi ada banyak pohon kaktus. Di situ ada sebuah perkampungan. Zaman dulu sekali, di perkampungan itu, para penduduknya setiap sore hingga malam mereka senang berkumpul. Mereka akan makan bersama, mereka akan bernyanyi, dan mereka sering melakukan tarian-tarian. Biasanya akan ada api unggun dan kemudian mereka bernyanyi dan menari di sekeliling api unggun itu sambil makan-makan. Mereka akan merasakan senang sekali setelah seharian melakukan banyak kegiatan. Nah, tidak jauh dari desa itu ada sebuah hutan kecil. Di hutan itu tinggal beberapa hewan. Hewannya sama seperti hewan-hewan yang lain, berkaki 4, tapi dia memiliki ekor yang agak panjang. Bukan agak sih, lebih panjang dari hewan-hewan yang lain. Hewan itu agak sedikit penasaran mendengar suara nyanyian dan suara tarian yang tidak jauh dia dengar dari hutan tempat dia tinggal. Diikutin oleh satu hewan. Diikutin suara itu. Dia berjalan dengan 4 kakinya, mendekat dan mendekat dan mendekat ke desa itu. Sedikit tersembunyi dari sebuah pohon kaktus, hewan itu memperhatikan. Kalau dia bisa bilang, dia akan bilang begini. Itu ada apa? Orang-orang sedang menari-nari mengelilingi api unggun sambil menyanyi.
senang sekali sepertinya, dan sambil makan juga. Aduh, terlihat begitu enak. Mendengar bunyi-bunyian, suara tari-tarian, dan suara tertawa orang-orang di desa itu, hewan itu tiba-tiba ikut bergerak. Badannya ikut bergerak, dan kaki-kakinya juga ikut bergerak. Kemudian, tanpa sadar, dia ikut menari-nari di tempat dia bersembunyi di balik pohon kaktus itu. Menari, bergerak, mengikuti suara dari para penduduk desa itu. Dan keesokan harinya juga terjadi seperti itu. Hewan itu juga mendekat ke tempat dia bersembunyi dan dia ikut menari. Keesokan harinya, dia keluar dari persembunyiannya dan langsung ikut menari di antara para penduduk. Tidak lama kemudian, para penduduk terkejut. Mereka terdiam. Mereka melihat ada hewan yang ikut menari di antara kita, para manusia. Hewan itu lama-kelamaan bergerak seperti orang-orang itu. Berdiri di kedua kakinya dan kaki depannya ikut bergerak seperti para penduduk. Tapi kemudian para penduduk itu melanjutkan tarian dan nyanyian mereka. Mereka langsung memainkan pukul-pukulan yang menimbulkan bunyi-bunyian dan sambil bernyanyi terus memutari api unggun bersama dengan hewan itu. Mereka melihat hewan itu tidak apa-apa, tidak berbahaya, bahkan ikut menari. Jadi mereka terus aja menari. Dan mereka terus melakukan itu terus setiap hari. Bohra. Namanya adalah bohra, sebutan untuk hewan itu. Sebelumnya, bohra ini berjalan dengan 4 kaki. Tapi semenjak ikut menari, bohra berjalan dengan 2 kaki. Karena 2 kaki depannya mengikuti tarian para penduduk, para manusia. Akhirnya, para manusia di desa itu berkata kepada yang kuasa, "Mungkin sekarang hewan ini akan berjalan dengan kedua kakinya." Dan semenjak saat itu, bohra tidak lagi berjalan dengan 4 kaki, tapi hanya dengan 2 kaki yang di bawah. Dan 2 kaki yang di depan digunakan untuk tangan. Itu tadi cerita tentang bohra. Cerita tentang kanguru. Kalian tahu kanguru? Di Australia ada, dan di sebagian timur Indonesia, di Papua juga ada. Bahasa aborigin dari kanguru adalah bohra. Dan cerita tadi, Karyo ambil dari salah satu cerita rakyat dari suku aborigin di pedalaman Australia. Nah, teman-teman, bagaimana menurut kalian cerita tadi? Coba ketik di kolom komen atau minta orang tua kalian untuk membantu kalian mengetiknya di kolom komen. Menurut aku ceritanya tadi gimana? Oh iya, kalian sudah pernah melihat kanguru? Nah, kira-kira kanguru itu kalau berjalan benar dengan 2 kaki. Terus berjalannya gimana? Apakah jalan pelan-pelan atau coba deh ketik. Sama kalau kalian tahu makanannya apa ya? Aku tunggu ya.
Selamat datang di Stories. Di sebuah hutan, pada zaman dulu kala, ada seekor kelinci yang sedang tertidur asiknya sambil bersender di sebuah pohon kelapa. Sambil bersender, dia tertidur dan dia bermimpi. Tiba-tiba dia terbangun. Karena dalam mimpinya, dia melihat langit runtuh. Awan, bintang, bulan, mereka berjatuhan bersama dengan langit yang biru. Itu di mimpinya. Kemudian si kelinci berpikir, aduh, apa yang bisa terjadi kepada aku kalau langit runtuh? Semua runtuh tiba-tiba. Tidak lama kemudian, di atas pohon-pohon kelapa itu, para monyet sedang memetik buah kelapa. Kalian tahu bagaimana para monyet itu membawa buah kelapanya turun ke bawah? Oh tidak, buah kelapa itu tidak dibawa turun ke bawah, tapi dijatuhkan satu persatu dari atas pohon kelapa. Puk, 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 puk. Dan ternyata suara itu mengagetkan si kelinci. Kelinci mendengar suara itu langsung berpikir, langit runtuh, dan dia langsung berlari dengan cepatnya. Dan ketika dia berlari, dia melewati gerombolan kelinci-kelinci yang lain. Kelinci-kelinci yang lain bertanya, ada apa, ada apa, ada apa, ada apa? Kelinci yang lain kemudian disuruh ikut berlari. Kenapa? Langit runtuh, kita akan ditimpa langit, ayo lari. Dan mereka langsung berlari juga bersama-sama dengan satu kelinci tadi yang sudah berlari di depan. Dan ketika mereka sedang berlari, mereka melewati seekor rubah. Rubah itu sedang asik menggigit-gigit rumput ketika dia melihat ada segerombolan kelinci sedang berlari menuju ke arahnya. Dan dia bertanya, ada apa, ada apa, ada apa? Kemudian kelinci yang paling depan langsung berteriak, ayo ikut lari, langit runtuh. Rubah langsung membuang rumput yang digigitnya dan ikut berlari bersama dengan gerombolan kelinci yang mengikuti di belakang satu ekor kelinci yang berlari paling depan. Dan ketika mereka sedang berlari, tiba-tiba seekor rusa yang sedang berjalan dengan anggunnya kaget karena melihat ada banyak hewan sedang berlari. Dia pun bertanya, ada apa, ada apa, ada apa? Rusa itu kemudian mendengar jawaban, ayo ikut lari, langit runtuh akan menimpa kita. Dan tanpa berpikir panjang, rusa tadi langsung lari dengan cepatnya, melewatkan keanggunannya yang langsung hilang begitu saja. Dan ketika kelinci dan rubah dan rusa itu berlari, mereka dilihat oleh si gajah. Gajah yang besar dan tinggi. Gajah itu bertanya dari kejauhan, ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Dan mereka semua bersahutan, ayo lari, langit runtuh. Gajah langsung berlari mengikuti para kelinci-kelinci, rubah, dan rusa. Sampai tiba-tiba ada auman besar yang menghentikan semua hewan-hewan itu yang berlari. Wah, betul sekali. Itu adalah singa, si raja hutan. Udah mirip nggak? Nah, singa itu kemudian bertanya, berhenti kalian semua. Ada apa kalian semua berlari? Gajah yang pertama ditanya, dan gajah yang kemudian menjawab, tadi katanya rusa, langit runtuh. Rusa kemudian juga menjawab, ya. Tapi itu kata rubah. Rubah yang bilang kalau langit runtuh. Rubah kemudian juga menjawab, tapi tadi itu kata si kelinci.
Kelinci yang bilang kalau langit runtuh, nanti akan menimpa kita. Jadi aku juga ikut berlari. Singa kemudian mencari kelinci yang pertama kali bilang kalau langit runtuh. Kelinci yang paling depan berlari, kemudian berkata kepada si singa, "Singa, iya, aku kan bermimpi kalau langit akan runtuh, jatuh satu persatu. Begitu juga dengan awan, bulan, dan para bintang. Aku tidak bisa membayangkan kalau langit-langit yang biru itu, bulan, awan, bintang itu runtuh, menimpa kita semua. Bagaimana?" Dan kemudian aku juga mendengar, itu benar-benar terjadi. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Langit runtuh. Kemudian singa bertanya, "Apakah kamu benar melihat itu semua? Coba tunjukkan kepadaku di mana kamu melihatnya." Aku tidak melihatnya sih, tapi aku tahu tempat di mana aku mendengar mereka runtuh. Kemudian kelinci mengajak para singa, para rubah, para kelinci yang lain, dan rusa dan gajah ke tempat dia mendengar suara langit runtuh itu. Dan teman-teman tahu apa yang terlihat kemudian? Singa, gajah, rusa, rubah, dan kelinci yang lain melihat para monyet sedang menjatuhkan buah kelapa yang dipetiknya. Mereka kemudian tertawa dan mereka kembali di kegiatan mereka masing-masing. Sementara kelinci yang tadi, dia malu dan memilih untuk tidur. Dan begitu ceritanya. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sebuah cerita lama dari India. Judulnya adalah Kelinci yang Konyol. Nah, sekarang Kak Ayo mau tanya, kalian pernah nggak punya pengalaman kaget mendengar sebuah suara dan langsung lari meninggalkan itu? Kira-kira pengalamannya seperti apa sih? Coba tulis ya di kolom komen, nanti Kak Ayo baca dan Kak Ayo tanya-tanya lagi. Sampai ketemu di stories selanjutnya. Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di stories? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Di sebuah gurun pasir, ada sebuah perkampungan kecil. Di situ ada sebuah rumah. Tinggallah seorang perempuan tua yang memiliki satu kambing betina yang selalu memberinya susu yang enak sekali. Setiap pagi, perempuan tua itu akan memerah susu. Kemudian susunya akan dimasak, bisa diminum, atau dibikin jadi makanan. Dan itu dilakukannya setiap hari. Suatu malam, tiba-tiba ada satu ekor rubah yang datang. Rubah itu mengendap-endap masuk ke rumah si perempuan tua. Dia melihat ada satu gelas susu yang belum diminum. Dia mendekati gelas itu dan langsung meminumnya. "Wah, ini enak sekali," kata si rubah itu. Dia langsung berteriak kegirangan. Teriakannya membangunkan si perempuan tua. Perempuan tua itu bangun dengan kaget dan langsung mengambil tongkat kayu yang ada di dekatnya dan langsung melemparkan tongkat kayu itu. Tongkat kayu itu mengenai ekor si rubah.
putuslah ekor si rubah. Si rubah langsung berteriak kesakitan. Au! Au! Rubah berteriak kesakitan sambil melihat ekornya yang dipegang oleh si perempuan tua. Perempuan tua itu kemudian berkata, "Hei, rubah, cepat gantikan 1 gelas susu yang sudah kamu minum tanpa izin tadi, atau aku tidak akan kembalikan ekormu ini," kata si perempuan tua itu. Rubah sambil berteriak, dia mengangguk dan berkata, "Oh, baiklah, baiklah, aku akan mencarikan 1 gelas susu kambing untukmu. Tapi tolong kembalikan nanti ya ekorku itu. Au, au." Dia langsung hilang berlari keluar dari rumah. Dia mencari di rumah-rumah lain siapa yang memiliki 1 gelas susu kambing. Tapi tidak ada. Dia terus mencari ke perkampungan lain. Siapa yang memiliki 1 gelas susu kambing? Tapi tidak ada juga. Au! Au! Tapi tiba-tiba dia mendengar suara "Mbek, mbek." Ada suara kambing. Dia kemudian mencari asal suara itu dan dia bertemu dengan seekor kambing betina. Dia bilang kepada kambing itu, "Oh, kambing, bolehkah aku mendapatkan 1 gelas susu darimu, susu kambing darimu? Aku tadi telah meminum susu kambing milik perempuan tua di kampung sebelah. Tapi itu memang bukan punyaku. Jadi, dia meminta aku untuk mencarikan 1 gelas susu kambing yang lain. Karena dia telah memutus ekorku dan dia akan mengembalikannya kalau aku mendapatkan susu kambing." Kambing itu kemudian menjawab, "Mbek, boleh saja kalau kamu mau. Tapi carikan aku dulu ranting-ranting hijau pohon zaitun untuk aku makan. Baru aku akan memberikan 1 gelas susu kambing." Si rubah kemudian mengangguk, tanda setuju. Dia langsung berlari dan dia menemukan ada pepohonan zaitun yang rimbun di dekat perkampungan itu. Dia kemudian meminta, pohon zaitun, bolehkah aku meminta ranting-ranting hijaumu untuk aku berikan ke kambing, dan kambing akan memberikan 1 gelas susu, dan 1 gelas susu itu aku berikan kepada si perempuan tua. Perempuan tua itu nanti akan mengembalikan ekorku." Pohon zaitun itu kemudian menjawab, "Boleh, tapi carikan aku orang-orang untuk menggali tanah di sekelilingku, agar ada banyak air yang bisa tertampung di situ, dan aku bisa minum air-air itu. Nanti aku berikan ranting-ranting hijauku." Rubah kemudian mengangguk, dan dia langsung berlari mencari orang-orang yang masih bangun. Dia ketemu di sudut kampung itu, dan dia meminta, "Wahai orang-orang baik, maukah kamu membantuku? Tolong gali di sekeliling pohon zaitun itu, agar pohon zaitun memberikan ranting-ranting hijaunya. Ranting hijau itu nanti aku berikan ke kambing, kambing akan memberikan aku 1 gelas susu akan aku berikan kepada nenek tua, dan nenek tua itu, si perempuan tua itu akan mengembalikan ekorku. Ya, tolong ya." Orang-orang itu sih mau membantu, tapi mereka meminta untuk dicarikan sepatu. Rubah akhirnya setuju. Dia mengangguk dan dia pergi mencarikan sepatu untuk orang-orang itu. Akhirnya dia melihat ada 1 toko sepatu yang masih buka. Dia masuk dan dia berkata kepada si penjual sepatu,
Wahai penjual sepatu, maukah kamu memberikan aku sepatu-sepatu untuk aku berikan ke orang-orang itu? Orang-orang yang akan membantuku menggali tanah di sekeliling pohon zaitun, sehingga pohon zaitun mau memberikan ranting-ranting hijau, dan ranting-ranting hijau itu akan aku berikan ke kambing, yang akan memberikan aku segelas susu, yang akan aku berikan kepada si nenek tua itu, si perempuan tua itu, agar dia mengembalikan ekorku yang sudah dipegangnya itu. Untung saja si penjual sepatu itu adalah orang baik. Dia kemudian memberikan beberapa pasang sepatu kepada si rubah. Rubah memberikannya kepada orang-orang itu. Orang-orang itu kemudian membantu rubah untuk menggali tanah di sekeliling pohon zaitun. Pohon zaitun kemudian memberikan ranting-ranting hijaunya. Ranting hijaunya kemudian diberikan kepada si kambing-kambing. Dan kambing itu memberikan segelas susu kepada si rubah. Seperti janjinya, rubah membawa segelas susu itu kepada si perempuan tua. Perempuan tua kemudian mengembalikan ekor si rubah. Rubah kemudian segera berlari sambil berteriak, "Au! Au!" Dan itulah kenapa sejak saat itu, kalau ada suara yang terdengar seperti "Au!", itu adalah suara rubah. Begitu ceritanya. Halo adik-adik, bagaimana puasanya? Kuat kan? Ibadahnya juga lancar kan? Sekarang Kak Aryo mau tanya, kalau kalian buka puasa, minuman apa yang paling kalian suka? Apakah minum susu kambing? Coba ya, coba ceritakan kepada Kak Aryo dan teman-teman yang lain di kolom komentar. Ditunggu. Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di Stories? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Di sebuah padang pasir yang luas sekali, di satu bagiannya ada sebuah kolam kecil. Di mana di dekat kolam itu ada beberapa pohon-pohon yang rindang dan semak-semak yang cukup lebat. Di situ tinggallah 3 ekor sahabat. Ada 2 burung bangau dan ada seekor kura-kura. Burung bangau yang anggun sekali, dengan kaki yang kuat dan jenjang, dengan bulu-bulu putih yang lembut berkilauan ketika kena sinar matahari, dan paruh yang cukup panjang yang membuat mereka bisa mencari makanan buah-buahan dari banyak pohon atau tempat-tempat yang jauh. Dan si kura-kura adalah hewan yang kuat. Dia memiliki kaki-kaki dan tangan-tangan yang berotot. Dia memiliki rumah di punggungnya yang halus mengkilat. Tapi si kura-kura punya satu kebiasaan. Dia senang bercerita. Dia akan banyak bercerita kepada kedua sahabatnya, si burung-burung bangau itu, tanpa henti sepanjang hari. Kalau kita mendengarnya mungkin kita akan kelelahan. Tapi mungkin karena dia tinggal di danau itu, jadi banyak air untuk diminum. Jadi tenggorokannya tidak pernah kering. Kura-kura jadi terus bercerita sepanjang hari. Burung bangau itu sih tidak pernah mengeluh. Mereka bahkan merasa senang karena si kura-kura membuat hari-hari mereka menyenangkan. Mereka selalu mendengarkan banyak cerita. Tapi pada suatu ketika,
air di kolam kecil itu semakin menyusut. Airnya berkurang. Burung bangau pernah berkata kepada si kura-kura, "Sepertinya air di danau ini semakin berkurang. Apakah kita harus mencari penyebabnya? Atau mungkin kita harus mencari kolam lain, tempat tinggal lain?" Tapi tampaknya kura-kura tidak mendengarkan. Dia hanya terus bercerita dan bercerita dan bercerita. Wah, 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 wah. Terus bercerita sampai akhirnya air di danau itu habis tidak tersisa. Baru kura-kura mengeluh. "Wah, bagaimana ini? Kenapa kalian tidak bilang kalau air di danau ini menyusut, berkurang, dan sekarang sudah habis? Apakah aku yang harus mengatur semuanya yang ada di sini?" Keluh si kura-kura kepada dua sahabatnya si burung bangau. Kedua burung bangau itu sih tidak marah. Mereka tahu, mereka pernah bilang sebelumnya. Tapi kura-kura tidak mendengarkan. Akhirnya burung bangau itu mendapatkan ide. "Bagaimana kalau kami cari dulu tempat baru yang ada kolam kecilnya juga? Kura-kura tunggu di sini." Kemudian mereka pergi, terbang, dan terbang mencari tempat baru. Sementara kura-kura hanya bisa menanti dan khawatir kalau kedua temannya tidak menemukan tempat baru, atau mereka akan meninggalkan kura-kura sendirian. Wah! Kura-kura menangis. Tapi tidak lama kemudian, kedua sahabatnya itu, si burung bangau, tiba dengan wajah yang cerah ceria. Si burung bangau sudah menemukan tempat baru. Agak cukup jauh sih dari kolam sekarang ini, tapi mereka bisa terbang ke sana untuk mencapainya dengan cepat. Terbang. Nah, ada masalah nih. Burung bangau bisa terbang, tapi kura-kura, kura-kura tidak bisa terbang, dan kura-kura juga jalannya pelan. Meskipun kedua kaki dan tangannya seperti berotot, tapi itu kan untuk kuat membawa rumah yang ada di punggungnya. Tapi tetap saja jalannya pelan sekali. Aduh, apa yang harus dilakukan ya? Burung bangau kemudian mendapatkan ide. "Bagaimana kalau kami membawamu terbang, kura-kura?" Kura-kura terkejut. "Apa? Membawaku terbang? Bagaimana caranya? Aku tidak bisa terbang, tidak punya sayap. Aku hanya punya rumah yang mesti kujaga dengan hati-hati. Rumah yang masih mengkilat indah sekali. Tapi aku kan tidak bisa terbang. Tapi aku harus pindah ke tempat baru itu." Burung bangau kemudian memberikan ide. "Kami akan membawamu terbang. Kami akan mencari ranting yang kuat. Ranting kayu itu akan kami cengkram. Satu di sisi kanan, satu di ujung sisi kiri. Lalu kamu kura-kura akan di tengah-tengah menggigit ranting itu kuat-kuat. Tapi ingat, jangan buka mulut sepanjang terbang." Entah kura-kura mendengarkan atau tidak, tapi dia suka dengan ide itu. Dan dia mulai banyak kembali bercerita. Bercerita tentang apa yang akan dilakukan di tempat barunya itu. Sampai akhirnya burung bangau siap-siap untuk membawa terbang si kura-kura. Satu mencengkram di ujung kanan, satu mencengkram di ujung kiri, dan kemudian meminta kura-kura untuk menggigit di tengah-tengah ranting kayu itu. "Ingat ya kura-kura," kata burung bangau sambil terbang, "jangan buka mulut. Begitu
Kedua bangau itu terbang, membawa kura-kura yang sedang menggigit ranting. Begitu terbang semakin tinggi, terbang semakin cepat, dengan angin yang berhembus semakin kuat. Tiba-tiba, kura-kura berteriak, "Wah, enak sekali ini terbang!" Kura-kura berteriak bahwa terbang itu betapa enaknya. Tapi dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dia terjatuh. Dia terjatuh ke gurun pasir dan dia menghantam batu yang cukup lebar. Adik-adik tahu, kura-kura tetap hidup. Tapi semenjak saat itu, rumah kura-kura retak-retak, tidak lagi halus mengkilat. Ada seperti yang kotak-kotak atau seperti pecah bulat-bulat karena menghantam batu tadi. Dan semenjak saat itu, tidak pernah lagi terdengar kura-kura bercerita dengan lantangnya. Kura-kura kebanyakan diam, tenang, dan selalu mendengarkan. Nah, itu tadi cerita tentang si kura-kura. Halo adik-adik, gimana tadi ceritanya? Cerita tentang si kura-kura. Nah, sekarang Kak Aryo mau tanya, kalau kalian pernah melihat kura-kura yang berjalannya lambat, nah coba sekarang tulis di kolom komentar, kira-kira hewan apa lagi ya yang jalannya juga lambat seperti si kura-kura? Tulis ya. Halo adik-adik, suka dongeng-dongeng di Stories? Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Selamat datang di Stories. Suatu hari, di sebuah peternakan, tinggallah seekor ayam. Pok, 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 pok. Ayam itu tidak tinggal sendirian. Di situ juga ada kucing, juga ada anjing, juga ada bebek. Nah, hari itu si ayam ini menemukan ada banyak sekali bibit-bibit tanaman gandum. Dia kemudian bertanya, "Wah, kita bisa menanam ini. Siapa mau membantuku menanam tanaman gandum?" Bebek kemudian menjawab, "Wek, aku tidak mau." Kucing kemudian menjawab, "Meow, aku juga tidak mau." Anjing kemudian menjawab, "Uf, aku juga tidak mau." Ya sudah, aku akan tanam sendiri dan rawat sendiri tanaman gandum ini. Kemudian si ayam menanam gandum-gandum itu di tanah yang subur, menyiraminya, merawatnya dari gangguan tanaman-tanaman liar. Tidak lama kemudian, gandum-gandum itu tumbuh. Beberapa waktu kemudian, mereka mulai berbuah dan siap untuk dipanen. Ayam kemudian bertanya, "Wow, gandumnya sudah siap dipanen. Siapa mau membantuku memanen gandum-gandum ini?" Bebek kemudian menjawab, "Wek, aku tidak mau." Kucing menjawab,
Aku tidak mau. Anjing juga menjawab, "Uf, aku tidak mau." Ya sudah, aku saja yang membantu diriku sendiri memanen gandum-gandum ini. Dan kemudian ayam bekerja memanen semua gandum-gandumnya. Nah, ayam kemudian bertanya, "Tapi sekarang siapa mau membantuku untuk menumbuk gandum-gandum ini supaya menjadi tepung?" Bebek menjawab, "Wek, aku tidak mau." Miau. Aku tidak mau. Wuf. Aku tidak mau. Bebek, kucing, anjing menjawab tidak mau. Tapi ayam kemudian langsung bekerja. Ya sudah, kalau tidak mau, aku saja yang akan menumbuk. Dia tumbuk, dia tumbuk, dia tumbuk, sampai dia mendapatkan tepung gandum yang siap untuk dimasak. Masak apa ya? Ayam mendapatkan ide. Aku akan membuat roti. Pasti akan lezat sekali. Siapa yang mau membantuku untuk membuat roti dari gandum? Tapi seperti kemarin-kemarin, bebek, kucing, anjing bersama-sama menjawab, "Aku tidak mau." Ya sudah, ayam tidak menyerah. Dia melakukannya sendiri. Dia bikin adonan dari gandum-gandum itu, dia panggang, dan tidak lama kemudian, bau harum dari roti gandum itu mulai tercium. Dan ketika waktu untuk memanggang roti sudah cukup, ayam mengeluarkan dari panggangan dan terhidanglah roti gandum yang mengembang berwarna kecoklatan dan berbau harum. Lezat sekali. Ayam kemudian bertanya, "Siapa yang mau membantuku untuk memakan gandum-gandum ini?" Bebek menjawab, "Kuek, aku mau." Miau, kata kucing juga mau. Anjing menjawab, "Aku mau." "Ah, tidak usah. Aku saja yang akan menghabiskan roti gandum ini sendirian," kata ayam sambil membawa pergi roti gandum yang dia bikin. Dan dia mengajak hewan-hewan lain dan berbagi roti gandum itu. Itu tadi cerita tentang ayam dan gandum. Nah, teman-teman, itu tadi sebuah cerita dari Inggris. Cerita yang sudah lama sekali. Nah, sekarang Kayu mau tanya, kalian pernah bikin makanan tertentu nggak? Bikin resep tertentu? Pernah bikin apa? Apakah langsung berhasil dan bisa dimakan? Coba dong cerita sama Kayu di sini. Ya.